Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujan Al-Ajhar dengan nomor NPM 10 12 10 60 dari kelas manajemen C6. Di sini saya akan meresum materi pertemuan 1 sampai 4 untuk penugasan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Masuk ke pertemuan pertama, yaitu tentang ta'rifatul Quran, atau artinya dengan mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan atau sebuah kebahagiaan bagi umat Islam. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci dari agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama atau maroji al-ula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Al-Quran merupakan langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata atau masdar dari koro'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Kiro'ah memiliki arti merangkai huruf-huruf dan kata-kata dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur dan tertata. Macam-macam dalam ma'rifatul ta'riful Quran atau mengenal Allah. Yang pertama yaitu kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara dari malaikat Jibril. Yang kedua yaitu mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dan kudroh. Mukjizat dapat didefinisikan atau diartikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Untuk poin ketiga yaitu diturunkannya kepada Muhammad SAW. Yang keempat yaitu diriwayatkan secara mutawatir setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Yang kelima yaitu membacanya bernilai ibadah. Lanjut ke pembahasan pertemuan kedua yaitu ma'rifatul asmaul Quran atau disebut dengan nama-nama Al-Quran. Ada apa saja dalam nama-nama Al-Quran? Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arabnya, yaitu mengacu kepada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujukan kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Apa saja sih yang ada atau nama-nama Al-Quran itu? Yang pertama yaitu Alkitab. Apa itu Alkitab? Kitab atau buku. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkannya kepada para sahabat untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga tersampailah kepada kita umat Islam semuanya. Yang kedua yaitu Al-Huda. Apa itu Al-Huda? Al-Huda adalah petunjuk. Al-Quran ini disebut Al-Huda atau petunjuk karena memang mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang benar, dan menyelamatkan, terutama khususnya untuk agama Islam. Yang ketiga yaitu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda. Disebutkan dalam ayat Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang sangat hak dan batil, antara petunjuk dan landasannya, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebagainya. Al-Quran ini bisa disebut dengan Al-Furqan, petunjuk atau pembeda. Nah, pembeda yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, dan mana yang salah. Lalu selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran Ar-Rahman, yaitu sebagai rahmat untuk bagi umat Islam khususnya. Yang selanjutnya yaitu An-Nur, cahaya. Kenapa Al-Quran disebut cahaya? Karena Al-Quran merupakan suatu
cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari. Yang selanjutnya yaitu ar-ruh. Yang selanjutnya yaitu asyifa, obat. Al-Quran dijuluki sebagai asyifa, yaitu obat. Dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, mulai dari penyakit keracunan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Termasuk juga semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia, itu semua ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran dinamai sebagai Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran atau Al-Haq mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu Al-Bayan atau penjelasan, memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang kehidupan di dunia ini. Lanjut ke pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga ini masih dalam ruang lingkup Al-Quran yang berjudul dengan Maknatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Apa saja sih yang disebut dengan kedudukan Al-Quran? Satu, Al-Quran adalah kitab naba'i wal akhbar, yang artinya kitab berisi berita dan kabar. Yang kedua, ada Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah, yang artinya yaitu kitab hukum dan syariah. Yang ketiga yaitu Al-Quran adalah kitabul jihad atau disebut dengan kitab jihad. Yang keempat adalah Al-Quran adalah kitabut tarbiyah atau kitab yang berisi tentang pendidikan. Yang kelima yaitu Al-Quran sebagai atau minhajul hayah, pedoman hidup khususnya bagi umat Islam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan materi pertemuan 1 sampai 4 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya, mohon untuk dimaklumi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.